Sobat YKKI, selamat pagi, selamat datang di Positif Podcast Sehat Inspiratif. Senang sekali hari ini saya bisa menyapa teman-teman di luar sana yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Tentu saja Positif akan selalu memberikan informasi-informasi menarik, tentunya seputar kesehatan maupun isu-isu lainnya yang tentunya akan memberikan ilmu dan informasi untuk teman-teman dan sobat-sobat YKKI di luar sana. Dan of course, hari ini kita akan mengulas sebuah kisah yang sangat menarik, sebuah kisah inspiratif dan pengalaman dari seorang perempuan tangguh, sosok perempuan yang kuat, dan tentunya akan sangat menginspirasi banyak orang di luar sana untuk bisa survive melawan kanker. Jadi sobat-sobat TKKI pastinya sudah sangat penasaran kan? Oke, langsung saja kita perkenalkan. Hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat sangat harmonis gitu kelihatannya. Jadi di sebelah kanan saya sudah ada Kak Dewi. Iya. Dan juga suaminya Kak Hairul. Say hi dong Kak. Hai. Halo Sobat YKKI. Sobat YKKI. Jadi mungkin bisa perkenalan diri dulu nih Kak Dewi. Ini asalnya dari mana sih Kak Hairul juga suaminya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Dewi Angriani. Saya asal dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya didiagnosa dengan kanker serviks stadium 4A. Mungkin kita aja dulu kali ya sebagai di awal perkenalan kita. Kalau suaminya nih yang di sebelah kanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya suami dari Ibu Dewi Angriani, asal dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, Oke, sapa-sapa dong sobat-sobat TKKI yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi mereka ini adalah pasutri dari Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Kendari. Iya. Oke. Jadi karena hari ini kita bakalan berbincang-bincang seputar seperti apa sih perjalanan dari Kak Dewi bersama suaminya dalam menjalani proses pengobatan, mulai dari mengetahui seperti apa sih kondisinya, mulai dari mengetahui diagnosanya sampai pada hari ini. Boleh nggak nih Kak diceritain gitu? Nih awalnya Kak Dewi ini tahu sakit itu sejak kapan, awal mulanya itu gimana gitu, merasakan gejala apa sampai pada tahap didiagnosa ternyata penderita kanker. Boleh diceritakan singkat aja? Iya. Awalnya itu mulai dari tahun kemarin, tahun 2023, sekitar bulan 3 itu saya merasakan keputihan yang abnormal begitu ya, berlebihan. Terus saya periksa ke puskesmas, kata dokter mungkin dikasih obat dulu. Tapi setelah dikasih obat, yang paling menonjol begitu saya merasakan sakit ketika saya minta maaf sebelumnya, berhubungan dengan suami saya, itu keluar darah segar. Terus suami saya bilang lagi ke puskesmas lagi, karena saya punya keputihan masih ada dan mungkin lebih parah karena sudah mengeluarkan bau aroma yang tidak sedap aroma busuk. Terus saya ke puskesmas, cerita dengan dokter begini-begini, terus saya minta juga surat rujukan supaya lebih diperiksa ke rumah sakit yang lebih besar. Alhamdulillahnya pihak puskesmas mau kasih rujukan, karena kan biasanya juga ada yang tidak mau, karena belum lengkap ini pengobatan. Terus saya pas besoknya langsung ke rumah sakit yang dari rujukan, terus langsung diperiksa sama dokternya, katanya ada kista. Oke, terus diperiksa bagian leher rahim, dokternya bilang ada benjolan di mulut rahim. Dan dokter mungkin sudah tahu bahwa saya itu sudah mengarah ke kanker. Tapi untuk lebih memastikan penyakitnya harus dibiopsi dulu. Terus dokter jadwalkan biopsi minggu depannya lagi. Setelah itu minggu depan saya biopsi dan menunggu hasil biopsinya itu sekitar 2 minggu. Terus baca hasil dan dokter bilang memang saya kena kanker serviks, sudah stadium lanjut.
Dan dokter mengarahkan untuk dirujuk ke sini di Makassar. Dan pada waktu itu ya langsung ini konsultasi dengan suami langsung ke Makassar. Mungkin Oke, begitu. jadi awal mulanya memang sudah merasakan gejala, Iya. tapi Kak Dewi sama suami ini belum bisa langsung memastikan nih, oh saya ini sakit ini. Cuman memang gejalanya udah kerasa. Iya. Dan Kak Hairil selaku suami kakak juga ternyata merasakan adanya Iya. gejala itu. Jadi sedari awal ini berdua Iya. udah tahu oh ada gejala. Jadi karena mengetahui ada gejala itu, langsung saja ke rumah sakit. Tapi pada saat ke rumah sakit, di situ ternyata diagnosanya Kanker. sudah awalnya kan kista ya? Iya, awalnya kista di ini di apa namanya di USG yang bukan transvaginal. Yang Oke. paling menonjol itu pas transvaginal dengan pemeriksaan kayak tes IPA yang pakai itu Oke. kapas. Nah, waktu Kak Dewi didiagnosa masih kista ini perasaannya tuh gimana? Ini yang kita ini belum ke kanker ya. Iya. Tapi waktu didiagnosa kista itu perasaannya gimana? Mungkin langsung muncul pikiran, oh mungkin gara-gara ini saya tidak bisa hamil. Oke. Oke, masih oke lah. Terus pada saat diperiksa yang kayak pasmir itu, dokter bilang ada benjolan di rahim, langsung jangan sampai saya kena kanker. Iya. Karena kan maksudnya saya sudah searching juga, cari tahu. Kak Dewi udah cukup punya pengetahuan kalau kanker itu salah satu tandanya ada benjolan. Iya. Oke. Setelah itu dokter menyarankan untuk biopsi karena kayaknya dokter sudah tahu bahwa saya sudah kena kanker sebenarnya karena sudah ada benjolan di mulut rahim. Iya. Nah, waktu didiagnosa terkena kanker tuh gimana lagi perasaannya? Apakah lebih panik lagi dibanding sebelumnya atau gimana tuh? Iya, lebih panik karena waktu baca hasil tentang hasil biopsi, dokternya maksudnya tidak banyak bicara, cuma langsung bilang saya rujuk di Makassar. Langsung kayak, kenapa harus di Makassar? Berarti saya sakit keras. Iya. Karena orang pengetahuannya kan maksudnya kayak kita yang orang dari kampung itu. Jadi waktu itu dokternya tanpa embel-embel menjelaskan dulu, ibu ini kondisinya begini, langsung straight to the point. Kayak ibu harus dirujuk. Iya. Iya. Terus saya tanya, kenapa harus ke Makassar? Dia bilang, ibu hasil biopsinya ini mengarah ke ganas. Oke. Dan sudah kayaknya sudah positif kanker serviks, dan itu hasil PA-nya itu memang sudah positif kanker serviks dan sudah stadium lanjut. Ini masih pemeriksaan di Rumah Sakit Kendari. Ya, oke. Terus yang paling bikin sedihnya, dokter bilang kalau sampai di Makassar itu pengobatannya biasanya di kemo dulu. Iya. Di kemo baru dioperasi angkat rahim. Mungkin di situ kayak langsung pecah punya jantung. Saya bilang kenapa harus angkat rahim? Langsung nggak bisa punya anak karena pokoknya di situ pikirannya udah kemana-mana. Iya, ya. karena sebelum menikah kan maksudnya masih zaman pacaran sudah planning memang kalau menikah harus punya banyak anak. Planningku kan begitu, tidak mau KB, mau melahirkan kalau bisa hampir tiap tahun lah. Ternyata kenyataannya bertolak belakang. Jadi waktu itu sempat panik dan nggak tahu harus berbuat apa. Jadi kayak blunder lah. Nah, waktu setelah diagnosa itu yang kakak lakukan kan udah panik. Jadi apa yang kakak lakukan setelah mendengarkan diagnosa dari dokter? Apakah langsung pulang atau menunggu atau gimana gitu? Langsung setelah dokter bilang saya ini kanker, langsung kayak terdiam. Terus dokter mungkin juga mengerti bahwa saya shock atau bagaimana ya. Terus dokternya langsung bilang, kalau ibu masih pulang dulu diskusi sama keluarga, baru ambil surat rujukannya. Iya. Pulang. Dari situ langsung pulang, tidak banyak kata-kata, bilang, oh iya dok, iya nanti saya datang kembali atau apa. Saya cuma bilang saja, oh iya dok. Langsung keluar dari ruangan dokter, langsung berkaca-kaca sepunya mata, nggak bisa. Pokoknya pikiranku di situ cuma satu, nggak bisa hamil. Orang pertama yang Kak Dewi informasikan, yang Kak Dewi beritahu kalau Kak Dewi ini sakit itu siapa? Suami. Jadi waktu itu ditelepon ya?
Iya, langsung pas keluar dari rumah sakit langsung saya telepon suamiku. Kebetulan juga dia tidak angkat, mungkin pas lagi di jalan pulang dari tempat kerja. Ya sudah, saya memutuskan untuk ke rumahnya iparku dulu karena iparku juga sudah menunggu hasilnya bagaimana. Mungkin itu yang terdekat yang bisa dijangkau. Rumahnya juga agak dekat dari situ. Sudah, sehingga sama ipar saya telepon suamiku, ternyata sudah aktif. Menangis, Kak, saya tidak bisa hamil, bagaimana ini? Jadi kalimat pertama yang keluar tuh, Kak, saya sudah tidak bisa lagi hamil. Tidak bisa gitu ya. hamil, saya kena kanker, begitu tuh. Oke. Kanker Nah, serviks. Kak Hairil nih, gimana perasaannya waktu pertama kali dapat telepon dari istri tercinta nih, dari Kak Dewi, tiba-tiba langsung nangis ya gitu? Jadi, Iya, langsung gimana nangis. tuh perasaannya sambil masih kerja ya pada waktu itu di telepon? Posisi itu waktu itu saya baru pulang. Oke, Baru di rumah, saya lihat ada telepon dari istri, manggil. Habis itu mungkin kedua tiga kali ya, baru saya respon. Saya langsung berkomunikasi dengan dia, bilangnya kalau saya kena kanker dengan hasil ketemu dokternya itu. Terus saya bilang, ya sudah, yang jelasnya kamunya itu terima, tetap semangat, artinya berobat, optimis untuk sembuh. Nah, tunggu dulu nih ya Kak. Kalau dari yang Kakak jelaskan nih, kok bisa setenang itu? Atau sempatkah kayak yang terdiam dulu gitu? Atau gimana gitu? Penasaran banget loh ini. Pasti sobat-sobat ya Kakak di luar sana juga kayak penasaran nih, kayak Kak Hairil kayak pembawanya tenang. Itu gimana waktu itu? Karena saya kan posisi pulang dari kerja. Kerja saya itu kan kadang 12 jam, 18 jam. Mungkin saya masih capek, mengantuk, jadi saya tidak tidak mau ini dengan informasi itu. Saya usahakan bagaimana untuk tenang. Artinya ada yang biar kecapean saya itu jangan terlalu. Kalau sampai saya ambil positif, negatifnya itu mungkin kacau saya nanti. Mungkin saya ambil positifnya saja, komunikasi dengan istri, ya sudah, mau dia apa, kalau memang sudah keputusan dokter seperti itu ya mau terima saja. Artinya kita, yang penting sudah begitu, berpikir optimis, harus dilakukan pengobatan dan yakin untuk sehat, seperti itu. Berarti waktu itu memang shock, tapi tipe Kak Hairil ini yang bisa mengatur emosinya nih ya di situasi tertentu. Dan waktu itu ya memang baiknya mungkin ya harus seperti itu. Karena kalau sama-sama panik pasti kayak bingung kan mau ngapain. Jadi waktu itu Kak Hairil mencoba untuk menenangkan Kak Dewi. Nah, waktu itu Kak Dewi apakah tenang atau seperti apa setelah memberikan informasi ke kalau suami? masalah tenang kayaknya enggak. Mungkin perasaan hancur. Kita sebagai perempuan kalau sudah tahu bilang lagi masih LDR ya waktu itu. Jadi memang pada waktu itu memang teleponnya ini dia sudah tidak tenang pada saat itu. Dia gimana ya, cuma saya usaha untuk tidak mau, artinya komunikasi dengan saya itu ada tabrakannya, artinya negatifnya kan. Cuman posisi dia memang sudah tidak ada komunikasinya sama saya itu, saya pun juga ya bagaimana saya usahakan untuk tenang komunikasinya, untuk merespon dengan bahasanya itu ya sudah. Cara begitu. Jadi sekedar informasi untuk sobat-sobat yang lagi nonton, jadi Kak Hairil ini posisinya waktu itu sedang bekerja di luar Kendari ya. Waktu itu Kak Hairil ini kerja di mana? Pertambangan ya? Betul. Ya, di pertambangan. Jadi kondisinya LDR waktu itu sama Kak Dewi waktu pertama kali didiagnosa dan menginformasikan ke suaminya. Oke. Jadi waktu itu adalah pertama kalinya Kak Dewi mengetahui didiagnosa sakit, suaminya juga tahu. Nah, setelah itu apa lagi nih yang Kak Dewi lakukan? Karena ceritanya, saya sakit. Jadi kapan Kak Dewi mulai menerima saya sakit? Kan ini waktu awal masih denial gitu, kayak saya masih tidak terima, masih kayak bingung mau apa. Nah, kapan Kak Dewi mulai kayak saya sakit dan mau tidak mau saya harus berobat gitu. Iya. Saya mencari tahu tentang ini penyakit. Searching terus, gitu ya. Terus pengobatannya kayak bagaimana? Mulai dari situ cari tahu juga di TikTok. Yang kena penyakit kanker serviks, dan saya lihat mereka semangat berarti saya juga harus seperti itu. Terus mereka biasa kan berbagi pengalaman, jangan stres, jangan pikirkan ini masalah penyakit. Mulai dari situ saya bilang, kayaknya harus ini juga seperti mereka. Nah, waktu itu
berarti ini fase-fase searching dan juga pasti overthinking Iya, lah. Jadi pasti kayak ada. selain mendapatkan kan biasanya nih kita kalau di TikTok pokoknya di sosial media manapun itu informasi beredarnya cepat banget, yang fakta maupun yang hoax. Nah jadi Kak Dewi ini sempat gak sih kayak dapat berita-berita yang sebenarnya belum valid gitu tapi jadi kebawa gitu, jadi overthinking gitu bacanya kayak misal penderita kanker tuh tidak akan selamat lagi misal mungkin artikel-artikel tentang itu sempat ada, gak sih? ada. Oke. Kayak di Google kan, pertama kan saya tidak tahu itu stadium lanjut itu apa. Terus saya cari tahu ternyata stadium lanjut itu sudah stadium 4. Oke. Terus biasa di Google muncul kalau stadium 4 itu meninggalnya, maksudnya nyawanya lagi berapa bulan. Terus saya buka-buka, ternyata kalau yang stadium lanjut itu maksudnya harapan untuk hidup itu di bawah 50%. Cuma bertahan untuk sampai datang ajal. Saya bilang, berarti saya ini sudah mendekati ajal. Itu yang bikin ini. Berarti sempat ada di fase-fase mendapatkan berita-berita yang belum valid sampai overthinking. Jadi sobat-sobat YKKI di luar sana, penting juga untuk kita ketahui bersama bahwa informasi yang kita cari, yang kita dapatkan itu juga perlu diperhatikan baik-baik, mana yang hoax, mana yang fakta. Kita perlu tahu sumber informasi yang kita dapatkan itu sebaiknya dari mana saja. Jadi untuk sobat-sobat YKKI terkait informasi pengetahuan seputar kanker, teman-teman bisa mendapatkan informasi yang valid tentunya hanya di sosial media dari YKKI Official, ada Instagram, juga ada Facebook, dan juga tentunya ada channel YouTube-nya. Jadi sobat-sobat YKKI jangan lupa untuk follow, tonton, like, and subscribe. Dan juga teman-teman di luar sana bisa bertanya gitu ya. Jadi itulah pentingnya kita untuk tahu sumber informasi kita itu dari mana aja. Jangan sampai nanti jadi kebawa overthinking gitu ya. Oke, back to the topic. Jadi fase-fase overthinking. Nah, setelah searching apa lagi nih yang dilakukan? Oke, penderita kanker itu seperti ini. Nah, setelah itu apakah hanya berhenti di searching aja atau ada lagi nih upaya yang Kak Dewi bersama suami lakukan? Ini sebelum ke Wahidin ya? Iya, sebelum ke ini. Kayaknya enggak ada, cuma itu saja searching. Tapi lebih ini kembali lagi, kan Allah yang tentukan kita punya berdoa, ajal. Berusaha sambil berdoa. Nah, nah setelah itu, setelah berobat ke Rumah Sakit Kendari, apakah tetap di Rumah Sakit Kendari terus kontrolnya atau berpindah rumah sakit mungkin? Tidak, langsung berangkat ke Makassar. Karena dirujuk? Iya, karena rujuk di Makassar. Dirujuk ke Makassar. Nah, pada saat dirujuk ke Makassar, ini apakah sempat mungkin ditentang sama suami, dilarang atau gimana nih Kak Hairil? Saya mau dengar pandangan dari Kak Hairil waktu itu dirujuk ke Makassar gimana? Kalau masalah dirujuknya itu saya tidak pernah menolak. Mungkin karena sudah keputusan dari dokter, arahannya dokter seperti itu, sesuai dengan apa yang didapatkan, penyakitnya seperti apa, ya sudah. Saya pasrah kepada Yang Maha Kuasa dan tetap berpikir optimis bahwa istri saya ini bisa sembuh. Sehat dan kembali seperti biasa. Jadi betul-betul disupport. Oke, kita berangkat nih. Jadi pada akhirnya berangkatlah. Waktu itu berangkatnya berdua ya? Iya. Berangkat berdua naik pesawat. Oke, naik pesawat terbang ke Makassar. Nah, waktu di Makassar nih langsung ke RS Wahidin kah? Atau mungkin ke rumah keluarga yang ada di Makassar atau kemana nih? Langsung ini, kita kan pesawat sore ya Kak? Iya. Sampai di Wahidin, kita berarti itu langsung ke Wahidin. Pokoknya kita dari bandara itu titik untuk turunnya itu di Wahidin. Ini masih bawa barang-barang juga? Masih bawa barang-barang. Terus suamiku langsung ini ke IGD, tanya-tanya tuh. Nah ternyata kalau poli yang masih rawat jalan itu harus ke poli, bukan di IGD, kecuali kalau posisi pasiennya sudah ini gawat. Terus diarahkan nanti besok baru datang lagi di sini. Jadi langsung ke Rumah Sakit Wahidin di Makassar. Nah,
waktu hari itu apakah sudah langsung mendapatkan penanganan atau masih bingung nih saya harus ke bagian mana? Kan biasa tuh kalau rumah sakit kita kadang orang awam kayak bingung juga kan, apalagi kalau misal kita emang nggak dibekali informasi gitu harus kemana dulu. Nah waktu itu emang langsung mendapatkan penanganan langsung atau masih bingung? Waktu mendaftar itu ke Poli, kan ceritanya ini kita sudah di Poli, sudah mendaftar. Itu ketemu dokter dulu, diperiksa dalam, dan saya menunggu kayaknya itu 2 minggu baru ketemu dokternya. Nah 2 minggu itu setelah ke Wahidin kemana? Kebetulan kita cari kos di belakang Unhas. Oh jadi Kak Dewi bersama suaminya ini mencari tempat standby untuk tinggal itu. Waktu pertama datang tinggal di ini, waktu datang pertama di Wahidin, itu kan kita cari kos dulu di jadi sini yang di depan. Jadi emang nggak ada keluarga atau relasi sama sekali? Nggak ada sama sekali. Jadi cari kos, dapet, tinggal di kos. Jadi kurang lebih selama 2 minggu itu ya? Iya. 2 minggu menunggu. Nah selama 2 minggu ini sembari menunggu hasil dari rumah sakit, apa rutinitas yang dilakukan di kos yang kondisinya Anda berdua tidak tahu nih, maksudnya tidak punya kenalan siapa, jadi apa yang dilakukan gitu? Jalan-jalan. Jadi di 2 minggu itu juga menikmati. Menikmati, langsung jalan-jalan ke ini. Jadi mungkin waktu itu daripada suntuk, overthinking, jadi ya kita mencoba untuk nikmati gitu kali ya. Jadi sempat ke pantai juga? Iya, sempat jalan-jalan ke Losari. Masya Allah, berdua nih. Jadi kayak pacaran lagi nih gitu ya. Kebetulan waktu itu mama saya sudah datang. Oh iya. Jadi kita jalan bertiga. Iya. Ke Losari. Ke Losari tuh ngapain aja? Ya, lihat-lihat, makan pisang epe. Makan pisang epe juga. Terus ke Masjid Kuba juga. Intinya di selang waktu 2 minggu itu Kak Dewi, Kak Hairil bersama ibunya masih mencoba untuk menikmati suasana. Wow. Nah, sampai 2 minggu hasilnya keluar. Gimana tuh ceritanya? Itu ketemu dokternya, sebelumnya kan udah diperiksa, udah diapa-apakan. Terus pas ketemu dokter itu diperiksa dalam. Kata dokter, saya katanya masih stadium awal. Masih stadium 1B, 1B3. Ya, di situ perasaan saya langsung agak lega karena kalau masih stadium awal kan maksudnya proses untuk penyembuhannya itu harapan hidup itu kan sekitar 90%. Sudah, berarti saya ini dia kenapa-kenapa, maksudnya tidak terlalu parah saya punya sakit. Oke lah, cuma itu saja diperiksa dalam. Habis itu dikasih lagi surat kontrol untuk besoknya. Ternyata pas besoknya lagi itu cek darah, habis itu ke radiologi, itu thorax sama itu MRI, dan baca hasilnya lagi itu minggu depan lagi. Jadi memang pada waktu itu selama selang 2 minggu itu hasil yang keluar adalah masih stadium awal. Iya, masih stadium awal. Jadi bebannya agak berkurang dibanding berkurang dengan waktu cek di rumah sakit Kendari itu ya, yang katanya udah stadium lanjut. Iya, stadium lanjut. Terus minggu depannya lagi kan baca hasil. Dan ternyata memang hasil MRI-nya itu saya sudah stadium lanjut. Nah, gimana tuh? Jadi kayak roller coaster gitu rasanya. Jadi pada saat tes selanjutnya gimana tuh? Terus tiba-tiba jadi drop lagi gitu ya? Iya, pastilah drop karena dokternya bilang stadium lanjut karena penyebarannya sudah di ini. Saya bilang, berarti yang dari Kendari itu memang sudah betul-betul hasil ininya. Karena biasa memang berbeda kan, cuma diperiksa dalam saja. Jadi waktu itu nangis. Iya, bukan alat, hanya dokter mau meriksa pakai tangan. Berarti waktu itu memang betul-betul dinyatakan kanker serviks stadium lanjut. Stadium lanjut, stadium 4A. Kalau Kak Dewi pasti sedih. Nah, Kak Hairil waktu itu lagi tahu ternyata ini bener-bener berarti kanker serviks stadium akhir. Gimana tuh lagi perasaannya? Dan bagaimana caranya untuk bisa lagi menenangkan istrinya? Pada waktu itu setelah ada informasi seperti itu, dia selalunya menginformasikan bahwa sudah kena kanker. Saya cuma memberikan support
dia harus tetap semangat, berobat untuk sembuh. Iya. Jangan terlalu banyak macam mikir. Intinya ya itu. Oke, di kondisi Semangat waktu ya. itu Kak Hairil berarti masih izin ya gitu di tempat kerjanya? Iya masih izin. Masih izin, berarti masih sebenarnya masih punya tanggung jawab di tempat kerjanya. Iya. Nah di kondisi itu Kak Dewi sendiri punya kekhawatiran gak sih kayak, aduh gimana nih kalau suami tiba-tiba harus kerja lagi, saya sendiri dong di sini meskipun waktu itu masih ada ibunya. Gimana perasaannya waktu itu? Sempat overthinking kah? Kalau overthinking enggak Ji. Oh berarti. Enggak. Karena kan maksudnya mikirnya masih ada mamaku. Iya. Berarti masih sekuat itu Iya. kan? Karena yang dipikir juga kalau suami enggak kerja, biaya hidup di sini bagaimana? Oke, berarti masih bisa berpikir dengan logis ya waktu itu. Nah, setelah mengetahui diagnosa itu, apalagi nih yang dilakukan, anjuran dari dokter itu seperti apa? Apakah setelah diagnosa itu Kak Dewi rutin lagi di Wahidin atau ada upaya lain yang dilakukan lagi? Pada saat habis ini baca hasil, dokter menyarankan untuk kemoterapi. Oke, kemo. Ya, saya mengikuti dokter. Ya. Ya. Terus kalau untuk kemoterapi sendiri itu yang dipersiapkan cuma HB, harus normal. Oke. Iya. Jadi ambil darah lagi. Baca hasil besoknya lagi bagus ini, saya punya HB langsung di kemoterapi. Kurang lebih rentan waktu kemo itu berapa lama di RS Wahidin? Per 21 hari. Per 21 Iya. hari. Berarti lumayan menguras banyak tenaga, menguras dompet juga gitu ya. Karena pasti mengeluarkan biaya ya, Kak? Iya. Iya. Iya, namanya kalau ke rumah sakit pasti Iya, ada belum uang. lagi waktu itu juga harus kan ngekos tuh pasti disewa. Iya, disewa, Makannya makan. juga. Jadi waktu itu penggambaran aku pasti betul-betul sangat-sangat apa ya? Sulit lah fase-fase kemo itu. Nah, gimana nih perasaannya Kak Hairil waktu itu sebagai orang yang mendampingi selalu istrinya? Kan kalau dibilang suami itu kepala rumah tangga gitu. Kan awalnya oke lah, mungkin masih bisa mengontrol, oke istri saya sakit. Nah, dihadapkan dengan situasi yang dimana saya harus mengeluarkan banyak biaya, banyak tenaga, saya harus meninggalkan pekerjaan saya. Perasaannya waktu itu seperti apa? Sosok kepala rumah tangga nih ceritanya. Sebenarnya memang kalau awal-awalnya itu kesini itu memang sampai kepikiran juga masalah ya materi uang. Cuma karena waktu itu awal mulanya kita kesini ya alhamdulillah karena terbantu mungkin ada simpanan sampai juga kehabisan. Ya mungkin pada waktu itu dia mulai proses pengobatan itu sudah ada mulai ya pengeluaran itu sudah mulai kelihatan. Nah, pas kita 2-3 bulan itu rosot sementara. Ya satunya kan apalagi yang ada yang uang yang kita simpan, habis terus bahkan kita punya apa-apa itu jual. Nah, sedikit ada usaha juga pada waktu itu sudah buat melayang juga. Nah, terus saya komunikasi sama istri, terus ini bagaimana? Artinya mungkin saya ini kerjaan saya sudah tanda tanya untuk lanjut. Terus apa-apa yang mungkin kita punya uang yang selama ini saya kerja terus yang kita pakai di sini itu sudah mulai menipis. Apalagi kita punya apa-apa yang kita sudah habis jual. Ya, terus dia beri saya support. Artinya kalau memang insya Allah kalau memang niat kita baik untuk sembuh, berobat untuk sembuh, insya Allah pasti ada saja. Ya alhamdulillah selama saya tidak kerja ini mungkin sudah hampir setahun saya tinggalkan kerjaan saya itu ya ada saja rezeki entah itu dari saudara, mertua gitu ya. Jadi memang di fase itu Kak Hairil ini sebagai suami sempat dilematis juga apakah saya harus pulang atau saya harus mendampingi istri. Nah, apa yang membuat ini seorang Kak Hairil pada akhirnya memutuskan saya harus di sini mendampingi istri saya? Gini, awal mulanya itu seperti itu. Ya. Artinya beda kalau pada saat saya posisi lagi kerja dengan sudah tidak ada sama sekali punya pekerjaan aktivitas saya. Artinya ya utamanya ya penghasilan. Apalagi kita di sini kan
serba uang. bekerja dan serba uang. Jadi tapi kembali saya pikir sadar mungkin kalau masalah kerjaan itu suatu kemudian hari bisa saya cari. Tapi penyakit ini istri saya ini yang jika kemudian hari saya tidak mau mementingkan kerjaan saya dibanding dengan dia, ya insya Allah kalau apa-apanya besok ya saya akan menyesal. Oh, merinding loh saya. Iya. Saya berpikir begitu saja. Artinya kalau masalah kerjaan itu ya tak apa-apa saya korbankan. Tapi di kemudian hari insya Allah saya pulang sehat dengan selamat. Istri saya sakit, kerjaan itu bisa saya cari apapun itu. Tapi kalau masalah istri saya ini ya gimana ya? Mungkin tidak bisa lah kita bayangkan kalau seorang istri itu di kemudian hari masalah penyakit begini ada yang terjadi apa-apa tidak bisa terbayang. Oke. Ini udah berkasa-kasa nih, tahan dulu ya. Nanti moodnya jadi sedih. Ternyata suamiku segitu cintanya sama saya. Ini ada tisu nih kalau. Iya. Kita back to the topic dulu nih ya. Nanti kita lanjut lagi nih perjalanan kisah seorang pasutri survive melawan kanker. Nah oke. Bolak-balik RS Wahidin. Setelah itu gimana ceritanya sampai memutuskan atau sampai mengetahui informasi kalau ternyata ada YKKI. Ternyata di Makassar itu ada YKKI, Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia. Itu bisa taunya dari mana awal mulanya gitu. Kalau masalah YKKI atau RBP itu sebelum saya ke Makassar sudah dekat-dekat ini setelah mengetahui bahwa saya sakit kanker, saya sudah cari tahu memang, bertanyakan juga sama orang-orang yang pernah datang di sini berobat. Awal mulanya itu kan saya tidak tahu bahwa itu di setiap rumah sakit ada rumah singgah. Tapi saya lihat postingan di rumah sakit Kabupaten Unaha itu ternyata ada rumah singgahnya. Langsung berpikir Kak, jangan sampai juga di Wahidin ada juga rumah singgahnya toh. Bertanya nih Kak di sosmed bilang informasinya di Wahidin, apakah sekitar rumah sakit Wahidin itu ada rumah singgah? Sosmed yang dipakai waktu itu apa? Facebook kah? Facebook. Oke, Facebook. Terus cari tahu Miki mencari rumah singgah Makassar. Dan muncul ada yang shelter, apa itu NTS, apa tuh? Jadi sempat RBP. muncul banyak opsi-opsi rumah banyak. singgah. Salah satunya yang saya pilih itu RBP. Berarti salah satu dari opsi itu ada RBP punya YKKI. Ada. Karena saya lihat di situ untuk khusus pasien kanker. Jadi kayak saya kan juga kanker, jangan sampai saya ada lowong di situ. Jadi apa yang membuat Kak Dewi memutuskan dari sekian banyaknya opsi ini, saya memilih RBP YKKI? Saya lihat ini profilnya. Berarti lebih detail gitu ya dibanding yang scroll lainnya. Apa semua yang diposting toh? Baru lihat-lihat juga pengelolanya. Sudah setelah itu saya ambil nomornya dari Facebook itu. Iya, dari Facebook, dan tidak terpikir juga mau langsung hubungi pihak RBP. Ternyata pas ini dari bandara baru terpikir mau telepon karena sudah bingung nih mau datang di sini di Makassar, mau sampai di titik turun, tapi kita ndak ada arah mau jadi kemana. Jadi kita alur mundur ya, sobat YKKI. Oke, lanjut. Ndak ada tujuan begitu mau kemana. Yang kita tahu cuma rumah sakit saja. Terus saya telepon Kak Iksan. Mulai menghubungi atau mengkontak dari YKKI ini pada saat sudah di Makassar. Sudah jalan dari bandara. Mungkin udah sampai sebulan kali ya? Atau belum? Udah sebulan di Makassar? Belum sampai sebulan. Langsung menghubungi YKKI melalui Facebook, mendapatkan kontak. Nah, kontaknya tuh tadi siapa namanya ya? Kak Ihsan ya? Nama pengelola yang didapat dari Facebook itu namanya Kak Ihsan. Lanjut dihubungi sebenarnya Kak Ihsan. Maksudnya sebelumnya itu kan saya belum tahu siapa. Cuma tertulis saja di situ WA-nya, teleponnya tuh. Jadi saya cuma bilang saja, apa betul ini dengan RBP? Pihak RBP tuh. Itu waktu itu telepon atau telepon? Telepon langsung. Langsung telepon. Dan saya langsung tanya, bilang, Kak, adakah yang kosong di tempat tuh? Dibilang nih Kak Iksan. Belum ada, masih full. Tapi kalau memang ada yang kosong nanti diinformasikan. Terus nanti kita kirim saja kita punya data-data. Ternyata Kak Iksan kirimkan itu
kan biasa ada yang diisi kayak formulir begitu, ya lewat WA. Sudah jadi saya mendaftar memang dari situ pas ini kita sudah di kos. Jadi saya terpikir juga bilang, kayaknya berapa hari ini saya habis hubungi itu RBP, baru sudah dikirimkan itu formulirnya, langsung terpikir saya isi dulu ini, siapa tahu rezekiku tinggal di sini. Jadi sedikit informasi sobat-sobat YKKI, jadi YKKI ini memang punya rumah singgah tersendiri namanya tuh RBP, Rumah Bahagia Pasien. Nah, di mana memang sistem yang berjalan saat ini tuh dia ada kuotanya. Nah, yang tujuannya itu ya supaya pengelolaannya bisa lebih maksimal, efektif dan efisien. Jadi memang secara kuantitas itu memang ada dibatasi. Dan makanya untuk sobat-sobat YKKI di luar sana mohon juga doanya dan dukungannya karena YKKI akan berusaha untuk bagaimana supaya bisa mengembangkan lagi rumah singgah ini yang nantinya insya Allah akan menjadi asrama gitu ya. Jadi sobat-sobat YKKI di luar sana mohon doa dan dukungannya, supportnya, semoga YKKI bisa segera merealisasikan terbangunnya asrama untuk pasien-pasien kanker yang ada supaya bisa menampung seluruh penderita-penderita kanker yang ada. Oke, kita kembali ke topik. Jadi akhirnya menghubungi Kak Ihsan, direspon, dan akhirnya menunggu cerita ini giliran. Oke, saya sudah daftar. Nah, kita sedikit lebih maju lagi. Setelah menghubungi itu ada rentan waktu berapa lama hingga pada akhirnya saya masuk ke RBP? Lamanya itu sekitar 2 mingguan. Cuma 2 mingguan. Keiksannya WA malam-malam. Malam sekitar jam 7 kali ya. Terus saya ini konfirmasi kalau bisa besok saya ke sana. Terus keiksannya balas, ya oke ditunggu. Jadi pas paginya itu langsung saya ke sana. Kesananya berdua atau masih bertiga nih sama ibunya? Suamiku kan sudah pulang Kendari pada waktu itu, jadi tinggal berdua saya sama mamaku. Jadi saya sendiri yang ke RBP. Waktu itu Kak Hairil sempat balik dulu ya? Iya, itu balik. Kalau boleh tahu baliknya untuk apa? Kembali lagi untuk aktivitas. Kerja. Berarti di fase-fase itu sempat untuk tetap menjalankan rutinitas untuk kembali ya gitu. Karena mungkin juga waktu itu ya realistisnya kita butuh pemasukan biaya, jadi sempat sempat berupaya lah untuk bagaimana caranya menghasilkan lagi kembali dengan memilih jalan untuk pulang. Dan waktu itu Kak Dewi juga mendukung. Nah, akhirnya sisa Kak Dewi nih sama ibunya menuju awal mula masuk ke dalam RBP. Nah, gimana tuh perasaannya waktu pertama kali datang ke RBP, melihat wah RBP seperti ini, ada pasien-pasien lain juga kan? Ada. Gimana tuh perasaannya Kak Dewi? Pertama datang, lihat-lihat, bersih, bagus. Itu saja di pikiranku baru. Jadi maksudnya first impressionnya, wah ini nyaman lah. Nyaman untuk ditinggali kalau untuk orang sakit. Respon dari pasien-pasien yang ada waktu itu gimana? Apakah mereka terlihat bahagia atau terlihat terintimidasi mungkin? Mereka cuma duduk-duduk saja di teras, baru kayak melihat. Belum berkenalan gitu ya? Belum. Terus keiksannya bilang kalau bisa secepatnya. Terus, jadi waktu itu kayak kesannya masih survei dulu ya? Iya, mengisi data lagi di sana. Terus saya tanya bilang kapan saya bisa masuk? Terus keiksannya bilang secepatnya, kalau bisa hari ini. Jadi saya langsung pulang, saya bilang kita tunggu Pale, nanti insya Allah siang kalau selesai lohor saya ke sini. Berarti waktu itu Kak Dewi mendapatkan bahwa berarti ini rumah singgah yang kita tidak harus mengeluarkan biaya. Gimana tuh perasaannya? Apakah lega atau tidak ada perubahan perasaan atau gimana gitu? Agak lega juga karena situasinya di situ kan, maksudnya kita punya tabungan sudah mulai berkurang, meskipun cuma berapa minggu saja tinggal di kos, tapi terkuras juga. Jadi sempat lega dengan hadirnya RBP ini. Kayak merasa ada yang ini mau tumpangi saya. Akhirnya dikasih jalan nih sama Allah. Nah, akhirnya tinggallah berarti Kak Dewi. Langsung pulang kemas barang. Berdua sama ibunya. Langsung ke RBP, langsung masuk. Nah, langsung masuk ke RBP berarti
tinggal ya? Iya, langsung tinggal di situ. Nah, di sana berarti punya kamar sendiri sama ibunya. Oke. Nah, boleh cerita nggak sih Kak, apa aja rutinitasnya selama di RBP biar sobat-sobat YKKI mungkin yang pada penasaran RBP YKKI itu seperti apa sih? Jadi mungkin bisa digambarkan rutinitasnya setiap hari seperti apa, keseruannya gimana? Kalau di sana di RBP kan sebelum kita masuk sudah dijelaskan sama pihak pengelola bahwa di sini ada kayak semacam aturan atau kebiasaan orang-orang di sini tinggal selama di RBP. Dan di sana rutinitasnya itu kalau selesai sholat maghrib itu mengaji bersama. Alhamdulillahnya saya kan selama ini mungkin agak jauh dari Tuhan. Setelah tinggal di sana itu kayak manusiawi loh, dengan baca Al-Quran kan pasti ada yang maksudnya belum terlalu ini, sudah ada yang dilupa-lupa apa. Dan alhamdulillahnya setelah di RBP saya mulai rutin ini mengaji. Terus mulai melakukan kegiatan-kegiatan spiritual lah. Iya, mulai mendekatkan diri sama Tuhan. Terus di sana juga kita memasak bersama. Kalau pasien kan sebenarnya tidak bisa ini, tapi saya rasa diriku masih bisa memasak karena pada saat itu juga tidak drop amat atau apa toh ada keluhan. Memasak bersama, habis itu makan bersama. Apalagi tuh Kak, makan bersama, masak, kegiatan spiritual apalagi nih? Masih ada lagi nggak? Kayak sekarang itu kan ada kegiatan kayak senam. Biasa juga dari sini di kantor toh ya KKI ada yang biasa ke sana senam. Jadi kayak seru-seruan, ada permainan jadi games gitu ya. Kayak merasa terhibur kayak juga sebagai pasien. Jadi kalau mau dibilang perbedaannya kalau sebelum ke RBP sama sebelum itu di RBP lebih ada keseruan-keseruan lah. Iya. Jadi kayak punya semangat lagi gitu, apalagi karena ada pasien-pasien juga gitu kan. Ada pasien lain, jadi kan bisa berbagi apa. Nah, saya tertarik nih tadi sama salah satu rutinitasnya bahwa pendekatan spiritual. Iya. Nah, apakah Kak Dewi ini selama ada di RBP itu kira-kira perjalanan spiritualnya boleh nggak sih diceritain? Jadi kan gini ya sobat-sobat YKKI, kan sepengetahuan kita nih kalau sakit pasti yang kita tahu pastinya kita berobat lah, cari ke rumah sakit dan segala macam. Nah, seberapa besar sih pengaruh dari kegiatan-kegiatan rutinitas pendekatan spiritual itu bisa membuat kita jadi semangat atau bisa berpengaruh dengan kondisi kesehatan Kak Dewi sebagai penderita kanker? Kalau untuk saya pribadi, setelah saya rutinitas mengaji itu memang ada pengaruhnya untuk penyakit. Terus kita punya perasaan hati itu selalu adem. Dan yang saya rasakan itu mungkin banyak juga mungkin jin-jin di badanku atau bagaimana ya. Jadi setelah mengaji itu biasa suka ada perasaan lain. Kayak ada yang keluar dari badan. Mungkin jin kah atau apa itu yang keluar. Jadi memang jiwanya lebih tenang. Jadi kayak berpengaruh sekali. Jadi ternyata di kondisi sakit itu bukan cuma fisiknya kita aja gitu yang penting untuk kita rawat, penting untuk kita obati, tapi jiwa kita juga itu melalui pendekatan spiritual itu penting sekali karena kalau jiwa kita sehat pasti lebih sugesnya tuh kayak lebih positif gitu. Positif. Jadi mungkin perbedaannya nih ya Kak Dewi kalau aku mencoba untuk mendeskripsikan, mungkin sebelum rutin menjalankan pendekatan spiritual mengaji, mungkin jiwanya tuh kayak lebih ke negatif gitu kayak lebih ke panik, overthinking dan segala macam, tapi setelah melewati pendekatan spiritual jiwanya lebih tenang, itu lebih kayak berpasrah diri kepada Allah, pasti dibantu. Nah, jadi waktu kapan nih kondisinya suami datang lagi ke Makassar? Apakah Kak Hairil ini memutuskan untuk kembali lagi mendampingi Kak Dewi ataukah seperti apa? Siapa yang mau jawab ini? Boleh bebas. Kayaknya Kak Hairil langsung aja deh. Pada waktu itu kan saya dari sini kan pulang aktivitas kembali. Pada waktu itu saya cuti. Oke. Saya dari sini waktu pertama datang. Saya pulang, saya cuti. Masa cuti saya sudah selesai, saya kembali aktivitas. Menjelang 1-2 bulan kayaknya. Saya kecelakaan. Tabrakan motor pada saat mau masuk SIP. Masuk SIP pada waktu itu saya masuk siang.
Pas dalam perjalanan tabrakan motor, terus saya hancur, terlempar mulai ini patah ini. Tangan sebelah kiri ya? Saya kira kepala saya karena kebetulan saya pakai helm. Ya. Kebetulan di aspal, saya tidak tahu kenapa bisa patah ini. Kepukul motor saya, sama motor, saya tidak tahu ini. Saya cuma terbaring di tengah jalan ini aspal. Saya cuma sadar, saya langsung sadar beristighfar. Tiba-tiba saya tidak tahu ini apa yang terjadi sih, apa saya ini saya sudah patah atau tidak. Tiba-tiba saya ingat pada waktu itu anak sekolah SD yang pulang dari sekolah. Ya, masyarakat sih terkumpul, ada yang kecelakaan dan kedengaran bunyi. Keras, cukup keras ya? Benturan keras. Nanti saya tahu itu kalau tangan saya dipatah, saya ingat itu anak laki-laki SD, pas saya buka mata ada yang datang angkat. Saya punya tangan ini, langsung saya teriak. Ih sakit, sakit tuh bilang, terus dia dengar itu, ada apa saya dengar dia bilang, kayaknya ini patah dia. Nah, memang saya rasa memang pada saat itu ini tangan saya tidak bergerak, ini cuma ini yang bergerak. Langsung diangkatlah. Setelah saya diangkat di teras rumahnya orang itu, cek ternyata ini siku saya keluar, sudah tidak sama ini. Itu dipanggil lah orang di situ, tetangga yang orang pintar. Datang, memang saya rasa pada saat itu ditarik, saya dengar tulang saya itu disambung, ada bunyi. Nah, dan mereka saya dengar sudah bagus di tangan. Nah, habis itu saya sudah tidak lanjut untuk aktivitas pada waktu itu. Jadi itu waktu saya itu sistem kerjanya saya pada waktu itu untuk 18 jam. Masuk siang dan tembus pagi nantinya. Nah, habis itu saya kontak, saya punya saudara, informasikan bahwa saya yang kecelakaan. Mereka kaget, karena saya pada waktu itu kan di rumah kita itu bukan di sini saya tinggal untuk sementara, karena saya langsung di rumah adik saya itu. Tiba-tiba saya komunikasi sama adik saya, kaget dia, karena saya keluar itu aman. Nah, ketika masuknya kecelakaan terus patah. Nah, sudah mereka datang sama ipar saya bawa kendaraan ke bawah saya. Mereka kasih pilih saya mau kemana ini, mau ke rumah sakit atau kemana. Saya bilang kalau di rumah sakit akan proses lama, pasti di rumah sakit ini akan lama ini, pasti akan saya digip pulang nanti. Terus saya bilang mereka terus mau kemana, bilang bawa saja sama saya orang pintar, nanti jadi memang kepercayaan keluarga waktu itu untuk membawa ke orang yang dianggap punya kemampuan lah untuk. Habis itu saya paksa menjelang proses penyembuhan itu, saya kontak istri saya, bilang bahwa ini saya di hari yang sama nih atau hari yang sama. Saya kontak bilang bahwa saya. Cuma pada waktu itu saudara saya memang mau kontak dia, saya bilang jangan. Saya sampai sadar jangan kontak karena posisi istri saya kan lagi proses sakit isi pengobatan, nanti dia kaget, waktu telepon drop. Mungkin sekitar pada waktu itu sore sore ini. Ada berapa jam tidak ini baru hubungi bilang kecelakaan, sementara dia sudah berobat, sudah diobati. Sudah tenang bilang, tapi datanya bilang apa, bilang alhamdulillah sudah sambung, tapi agak baik sudah. Tapi pada saat itu sudah ditenteng, diikat kan. Terus datanya bagaimana? Jadi saya begini saja, artinya menunggu proses sampai penyembuhan tangan saya. Jadi kalau saya minta saran dia, bagaimana bilang kantor bilang, kantor sudah tahu. Jadi saya diberi waktu untuk istirahat sampai penyembuhan. Oh, jadi ini posisinya sudah memberitahu istri, jadi saya kasih minta saran dari dia bagaimana, bilang begini, saya kasih tahu daripada saya tinggal di sini, artinya saya sakit, saya tidak bisa bikin apa-apa. Saya mau kerja juga ya sudah begini. Saya bikin apa? Mending kalau saya bisa saya kasih saran dia, mending saya ke situ. Nah, tunggu dulu ini ya Kak. Nah, waktu diberi informasi ini Kak Dewi gimana tuh perasaannya? Waktu tahu suami saya kecelakaan nih, ada cobaan lagi, Masya Allah. Ya pasti kaget lah, pasti ini menangis karena apa ya? Langsung kayak terpikir lagi, ujiannya kenapa sampai segitunya ya? Maksudnya saya posisi sakit, suami saya juga kecelakaan. Iya, kayak berat sekali. Ya, aku rasa begitu. Jadi waktu itu ngedown lagi. Iya, pasti. Dan sampai pada akhirnya memutuskan sebaiknya memang lebih baik kalau suami datang mendampingi waktu itu. Dan pada akhirnya
datanglah suami lagi kembali untuk mendampingi istri tercinta berarti langsung ke RBP. Iya. Nah waktu itu berarti ibunya Kak Dewi juga masih ada, berarti bertiga kan? Iya, bertiga. Oke. Nah sampai pada akhirnya selama di RBP itu kan tadi yang dijelaskan ada rutinitas. Nah proses pengobatannya nih berarti rutin juga kan? Kontrol ke rumah sakit, ke rumah sakit. Nah waktu itu gimana lagi nih perasaannya, kan beda lagi nih vibes-nya lagi selanjutnya ternyata udah bertiga, tapi kondisinya suami datang dengan kondisi yang juga sakit. Nah gimana tuh waktu itu lagi rasanya kayak gimana? Ya lebih semangat kah? Lebih semangat atau gimana gitu? Alhamdulillah ya lebih semangat. Maksudnya meskipun kita sama-sama sakit, setidaknya kita satu rumah. Saling menguatkan gitu saling menguatkan. Karena kalau dia di sana kan pasti saya juga di sini. Apa yang dibikin suamiku tidak bisa rindu gitu ya. Kalau sama nggak kangen-kangen lagi. Iya. Jadi kekuatannya lebih bertambah gitu ya. Alhamdulillah. Jadi berarti merasa lebih tenang juga gitu ya. Nah berarti kurang lebih berapa lama nih waktu Kak Dewi di RBP dan survive pengobatan mulai dari masuk ke RBP? Pokoknya bisa nggak dijelasin berapa lama tuh rentan waktunya? Ada sebulan lebih kah, setahun kah? Baru di kemo atau bagaimana? Pokoknya selama selama di RBP. Iya, sampai sekarang. Iya. Itu pas sudah di RBP itu pas mau kemo ke pertama itu ada kayak kejadian. Oh, ada kejadian. Ada kejadian. Kebetulan kan saya ditelepon sama dokter itu mau kemoterapi hari Jumat. Terus pas malamnya itu saya ke pendarahan. Iya. Keluar kayak gumpalan-gumpalan darah. Padahal nih rutin kan kontrolnya. Iya. Nah, terus pada saat paginya saya pingsan. Pas hari Jumat itu, rencana kan udah mau ke rumah sakit ini kemoterapi. Mohon maaf ya Kak, aku potong dulu. Kurang lebih sebulan lebih setelah didiagnosa di RS Wahidin kejadiannya atau 2 bulan sebulanan? Iya. Oke, lanjut. Terus pas hari Jumatnya itu pagi saya pingsan, mungkin karena kurang tidur atau terlalu banyak darah yang keluar. Habis itu pengelolanya Kak Iksan. Dia berarti waktu pendarahan itu tidak langsung ke rumah sakit? Langsung ke rumah sakit, langsung masuk di IGD. IGD. Masuk di IGD, habis itu ditangani sama dokter, ditangani sama petugasnya di situ, langsung diinfus dan langsung tidak jadi kemoterapi pada saat itu. Dan harus kondisinya lagi pendarahan, harus diperbaiki kembali. Terus kan banyak tuh di kamar kemoterapi kan banyak pasien sama juga bersamaan kemoterapi. Terus mereka bilang minum susu maksudnya mereka kasih kayak alternatif begitu supaya HB saya kembali normal. Nah, terus dicek lagi saya punya darah ternyata bagus. Dan langsung di kemoterapi. Berarti tidak cukup lama ya. Nah itu waktu itu pendarahan kira-kira pemicunya apa Kak? Tiba-tiba pendarahan? Atau memang bawaan di fase itu memang hal itu lumrah terjadi? Iya, kayaknya begitu lumrah kalau untuk penyakit kanker serviks itu kan kadang-kadang langsung pendarahan tanpa sebab. Tapi itu cukup sering ya Kak? Alhamdulillah selama saya sakit cuma 1 kali pada saat itu saja. Jadi pada saat setelah itu menjalankanlah proses kemoterapi. Nah proses kemonya ini kan kalau dari kisah-kisah yang saya dengarkan, informasi-informasi yang saya tahu, ini juga proses kemo itu mengeluarkan sangat banyak energi, tenaga. Gimana tuh, boleh nggak sih Kak di-sharing pengalaman menjalani kemo itu seperti apa, rasanya gimana? Kalau untuk kemo sendiri pada waktu masuk obat itu kan sebenarnya tidak ada yang kita rasa, nggak ada. Nanti setelah dari rumah sakit pulang di rumah sekitar 1-2 hari atau 3 hari baru mulai merasakan efek. Dan yang paling terasa itu kalau sudah mulai nyeri-nyeri bagian paha. Itu sudah mulai efeknya itu sudah mulai ada. Dan waktu kemoterapi pertama kayaknya
Cuma itu saja, mungkin obat lagi menyesuaikan diri di badan. Iya. Sakit. Pokoknya kita punya badan itu kayak habis dipukul. Pegal-pegal ya. Oh, pokoknya pegal, aslinya sakit. Terus waktu itu juga saya sempat gatal-gatal, muncul kayak ruam-ruam itu yang warna merah itu, bintik-bintik merah. Iya. Hampir semua badan Oke. muncul. Jadi berarti waktu kemo itu suami juga terus selalu mendampingi. Kalau waktu kemo pertama itu suami kan masih di Kendari. Oke. Yang dampingi saya itu mamaku. Oh iya. Dan tapi setelah itu pada saat ada suami, Iya, suaminya dia selalu. selalu yang. Nah, pernah nggak sih Kak Dewi drop pada saat menjalankan proses kemo Kalau untuk proses kemo dropnya itu sejauh ini sampai sekarang? waktu kemo ke-8. Oke. Atau totalnya berapa kali kemo nih sampai? Saya kemoterapi itu 9 kali. 9 kali. Iya. Dan yang paling saya rasakan itu dropnya pada saat kemo mau terakhir. Iya. Kemo ke-8 sama kemo ke-9. Tapi yang paling berasa sekali itu kemo ke-9. Iya. Karena posisinya di situ saya sembelit. Nggak bisa BAB, nggak bisa buang air besar. Nah, itu pemicunya apa? Pemicunya itu hasil dari pemeriksaannya dokter. Ternyata saya punya tumor itu yang di kandungan itu Iya. sudah menyebar sampai ke anus, sudah menutupi anus. Jadi sudah itu yang pemicunya tidak bisa keluar Itu BAB. rasanya sakit ya, Kak? Masya Allah. Sakit dari mulai sini di pinggang turun ke bawah itu sakitnya. Masya Allah. Oke. Jadi mungkin di kemo ke-9 yang betul-betul Iya. terasa itu. Nah, Saya rasakan sekali di situ. berarti waktu itu kemo tetap berjalan? Iya, kan sudah selesai 9 kali. Iya. Terus dokter anjurkan untuk radiasi karena Oke. saya punya tumor masih ada. Iya. Terus anunya juga di situ yang bikin apa namanya? Pada saat sudah kesakitan begini menunggu untuk diradiasi, Iya. proses tunggunya itu juga lama. Karena waktu saya mendaftar di radiasi itu bersamaan dengan apa namanya? Alatnya lagi ini ada kendala. Berarti memang waktu itu Kak Dewi harus merasakan Iya. kesakitan yang cukup lama karena Menunggu. teknis, Iya. fasilitas, prasarana waktu itu memang harus Iya. membuat Kak Dewi menunggu. Terus alhamdulillahnya pada saat sudah dipanggil untuk radiasi, karena kan sebelum radiasi itu ini dulu digambar. Oke. Istilahnya di situ digambar. Mm-mm. Terus setelah digambar, alhamdulillahnya cuma 1 hari langsung dipanggil. Biasanya kan itu baru dipanggil kayak kita antrian istilahnya karena banyak pendaftar. Alhamdulillah saya langsung dipanggil. Mungkin juga dokter dia melihat stadium saya tinggi, maksudnya harus cepat ditolong. Ya, jadi saya cepat dipanggil. Oke, dijalankanlah proses radiasi Iya, itu. radiasi. Nah, setelah proses radiasi gimana? Alhamdulillah. Lancar? Setelah radiasi itu, mulai dari radiasi pertama saya sudah merasakan efeknya. Oke. Efeknya itu masalah sembelit. Iya. Alhamdulillah langsung. Besar. Alhamdulillah. Iya. Oke. Terus apa ya? Mungkin kalau efeknya radiasi hampir mirip-mirip dengan kemoterapi. Oke. Merasakan mual. Tapi kalau untuk radiasi sendiri yang paling ini, kalau untuk di awal-awal itu nggak bisa tidur. Iya. Apalagi kita kencing buang air kecil itu keseringan. Nah berarti di fase-fase itu Kak Dewi betul-betul survive gitu melawan sakit ya. Kayak di fase-fase itu kemo, tenaga, sakit itu pasti semuanya bercampur aduk, belum lagi perasaannya. Iya. Nah gimana suami nih mencoba untuk selalu mendampingi dan menenangkan? Gimana? Ataukah perasaan Kak Hairul juga ini sebenarnya waktu itu hancur gitu melihat istrinya kesakitan gitu, gimana sih, coba diceritain Kak? Sudah dia saksi bisu selama kesakitan. Gimana ya, proses habis kemonya itu memang gak bisa diceritakan bagaimana ya. Istri itu kayak ibarat kayak kaki di lubang satu di tanah. Jadi ibarat kayak apa ya? Ada perasaan ini juga was-was. Sebenarnya saya punya kekhawatiran ada. Iya. Jangan mungkin karena pengaruhnya kemo ini, istri saya mungkin itu Tambah parah. dan tidak akan selamat. Iya. Mungkin karena pengaruhnya obat itu kan.
Dia selalu itu histeris, kayak macam-macam lah. Kayak kemasukan. Iya. Wah, yang menangis nih. Siang malam tidak kenal siang, malam itu menangis. Bawaannya menangis terus, makan pun tidak bisa. Jadi apa ya? Bicara pun kalau saya bicara kasih nasihat itu bahkan tidak mau terima. Iya. Pokoknya selama sakit itu sensitif. Dan itu kondisi sadar kan? Iya. Karena Kak Dewi sampai sekarang masih ingat. Iya. Oke. Pokoknya sensitif sekali selama sakit. Biar suamiku mungkin bicara begini-begini sama, diam nih deh, diamku bicara. Biar HP-nya itu kalau lagi nonton ini TikTok, mungkin perempuan juga kayak apa namanya, egoisnya juga tinggi mungkin. Jangan kasih nyaring. Keluar nih dulu di luar. Perasaannya kamu nggak boleh senang ya. Saya ini kesakitan. Jadi nggak suka hal-hal berisik. Terus, lanjut Kak Hairil, gimana waktu itu perasaannya? Ya sudah, cuma sabar, berdoa, semoga apa yang dirasakan ini cepat berakhir. Jadi kalau istilah Gen Z nih ya Kak, kalau aku kayak generasi Gen Z, istilahnya itu tantrum nih ya. Kalau bukan di kondisi sakit itu namanya tantrum. Gimana nih kalau Kak Hairil menghadapi fase-fase tantrumnya Kak Dewi yang pada waktu itu lagi sakit, perasaannya juga sensitif banget. Cara menenangkannya dipeluk kah? Atau di apakah gitu, disenasehatnya atau gimana? Waktu pertama itu kan waktu habis kemo itu kan ada dari apa namanya, apoteker. Yang bagian farmasi. Dia memberikan informasi saran terhadap pasien semuanya di ruangan itu bahwa ini 2 hari itu pasien ini tidak boleh didekati dan terkena keringat karena proses obatnya itu lagi bekerja. Tidak boleh, bisa akan fatal akibatnya, akan bahkan lebih parah pendamping kalau nanti itu yang sehat. Terus saya kayak bagaimana ya, dari tadinya saya ada kesedihan dengan melihat istri saya dengan seperti ini. Bahkan juga saya juga ketakutan dengan langsung dia fobia begitu, karena dengan pada awal-awal bulannya itu sebelum datang dari farmasi itu tidak. Karena maksudnya kurang pengetahuan. Artinya memberikan support supaya ada kesemangatan bahwa bisa dilawan dengan sakitnya itu dilawan. Tapi setelah dia datang farmasi itu dengan informasi seperti itu, bahkan membahayakan dengan keringatnya itu, saya takuti juga. Karena ini sempat ada karena waktu itu Kak Dewi mengetahui tidak seperti itu, atau Kak Hairil diam-diam aja gitu? Tahu. Berarti diberitahu ya. Karena kan di ruangan tambah sensitif lagi dong. Rasanya kayak aduh gimana nih. Artinya rasa bagaimana ya, akhirnya menimbulkan rasa kesedihan saya itu makin besar. Karena apa? Dari tadinya istri saya bagaimana saya bisa bikin dia tenang, semangat. Tapi dengan adanya informasi seperti itu, akhirnya kayak dilema kita mau datang. Dan itu memang anjuran dari dokter. Nah itu kurang lebih berapa lama itu Kak rentan waktunya yang betul-betul harus menjaga jarak dulu? Dia cuma beri saran 2 hari. Untung cuma 2 hari ya. Langsung ini dia suka tinggalkan saya di kamar. Jadi karena dia takut juga. Intinya seberapa buruk pun kondisinya Kak Hairil ini selalu berusaha untuk menghadapi itu, entah seberapa tantrumnya ini Kak Dewi dalam di fase itu, tapi selalu mendampingi dan menghadapi itu bersama. Next. Melewati kemo sampai ke 9 kali. Dan pada akhirnya berhasil melewati survive di fase kemo itu. Gimana tuh perasaannya Kak setelah mendengarkan dari dokter, kamu sudah bukan berhasil sih. Ini kemo yang terakhir lah katanya. Sudah selesai. Kamu tidak dianjurkan untuk kemo lagi. Gimana tuh perasaannya waktu itu? Kalau perasaannya sebenarnya perasaannya agak takut juga sih. Takutnya karena kenapa? Waktu itu kan saya kesakitan gara-gara itu yang sembelit. Pada saat dokter bilang begini-begini, memang kamu sembelit karena gara-gara tumor kamu sampai di anus. Terus disarankan lagi radiasi dan tidak bisa operasi. Itu pada saat saya pulang itu kayak ada perasaan kecewa, menangis, kecewa. Kecewanya karena apa? Sudah habis saya punya tenaga menerima itu obat kemo, ternyata ujung-ujungnya hasilnya nihil. Malah kayak lebih parah. Karena kan dari tadinya saya lancar BAB nih. Okay. Tiba-tiba habis kemo ke-9 langsung udah bisa BAB.
Terus jadi, semakin sakit. Jadi kayak ada perasaan kecewa juga sebenarnya. berarti sebenarnya ini mohon maaf ya karena aku juga nggak terlalu paham dalam ranah medisnya, tapi di sini kita edukasi ya teman-teman. Kak Dewi bercerita sesuai yang saya rasakan. Jadi waktu itu kondisinya sebenarnya harapan dari Kak Dewi ini ada operasi, untuk bisa betul-betul mengangkat. Tapi ternyata kondisinya tidak bisa, tidak dianjurkan. Nah, kenapa tuh Kak? Karena tumornya katanya belum terlalu ini merespon. Oh, oke. Jadi dan saya cari-cari juga di Google kalau untuk yang stadium lanjut itu biasanya tidak bisa dioperasi. Risikonya itu beresiko sekali. Berarti upaya yang bisa dilakukan adalah bagaimana untuk bisa apa sih Kak istilah kalau yang dokter bilang kan operasi itu mengangkat rahim. Nah, kalau proses kemo ini berarti dia tujuannya untuk mengangkat rahim. Operasi. Oh, berarti untuk operasi sama itu mengecilkan sel kanker. Oke, kemo ini tujuannya untuk mengecilkan sel kanker yang pada akhirnya berujung untuk dioperasi. Tapi karena kondisinya ternyata upaya itu belum bisa berhasil membuat si sel kanker ini itu yang tumornya akhirnya sulit untuk menjalankan. Nah, jadi pada waktu itu setelah melewati, jadi upaya yang dilakukan adalah melakukan proses radiasi. Nah, apa perbedaannya setelah melakukan proses radiasi? Ada perubahan yang dirasakan? Perubahan kayaknya tumornya itu makin mengecil. Oke. Itu kapan tuh Kak? Bulan tahun ini ya? Atau tahun kemarin? Apanya itu radiasi? Menjalankan proses radiasi? Tahun ini. Bulan berapa tuh Kak? Bulan berapa ya? Dari bulan 4? Bulan 5? Oke, sekitar bulan itu lah. Nah, berarti setelah itu ada dirasakan perubahan mungkin lebih baik dari sebelumnya, sakitnya tidak. Oke, dan sampai hari ini, bagaimana perasaan dari Kak Dewi? Maksud saya kondisi kesehatan yang dirasakan itu apakah tidak seburuk kemarin, tidak sering merasakan gejalanya lagi atau seperti apa? Kalau untuk hasil radiasinya kan kita dikembalikan lagi nih di Opgen, terus di USG ulang. Ternyata hasil USG kemarin itu penyebaran untuk sel kanker itu sudah sampai di kandung kemih, di ginjal. Tapi memang saya rasakan sendiri, itu bagian ini, bawah tulang rusuk saya itu yang sebelah kanan itu memang agak bengkak, sakit. Ternyata terjadi penyebaran lagi. Ternyata lagi ada penyebaran lagi, tapi posisinya dia itu penyebarannya masih ringan. Jadi dokter usulkan saya istirahat selama 3 bulan sambil menunggu juga prosesnya itu obat dari ini radiasi. Efek radiasinya kan itu lama katanya baru habis. Baru ini tidak terasa. Jadi dokter menyarankan untuk kontrol per 3 bulan. Berarti hingga hari ini masih terus kontrol. Tapi perubahan positif berangsur-angsur itu ada? Ada, alhamdulillah ya. Pokoknya yang alhamdulillah sekalinya itu saya bisa buang air besar. Karena saya sudah rasakan itu tidak bisa buang air besar itu sakitnya luar biasa. Jadi kalau bisa menyebutkan perubahan yang paling dirasakan dari proses kemo sampai hari ini itu buang air besarnya ya? Buang air besar. Proses buang pencernaannya. Selain itu ada lagi nggak Kak? Apa ya? Perasaannya mungkin? Mungkin perasaan lebih bisa tidur enak. Nah, bisa tidur enaknya itu karena rasa sakitnya atau karena beban pikirannya? Dua-duanya. Karena nah, kan beban pikirannya itu orang sakit sudah berbohong sekali, itu orang sakit bilang saya tidak pikirkan penyakitku. Sekali-sekali itu tengah malam itu pasti merenung. Pasti ada fase di mana kita pikirkan itu penyakit. Nah, yang membuat Kak Dewi lebih tenang di saat ini tuh apa? Karena mau pulang. Jadi karena sudah ada anjuran untuk ini. Sudah bisa kontrol per 3 bulan, sudah bisa ini pulang kembali ke kampung halaman. Apa yang paling Kak Dewi rindukan sehingga merasa sangat senang sekali untuk bisa pulang? Selain dari keluarga orang tua sama yang ipar-iparku juga toh. Yang paling dirindukan itu makanan di Kendari. Tapi selama proses ini Kak Dewi juga banyak pantangan makanan pasti dong? Kayak dilarang makan alhamdulillah selama kemoterapi itu kayaknya saya tidak terlalu pantang makanan. Saya masih bisa juga makan bakso. Tapi dari dokter juga
Sebenarnya kalau dari dokter, kalau selama kemoterapi, biasa dokter kan dia bilang tidak apa-apa makan ini. Iya. Yang penting istilahnya orang kalau kemoterapi kalau sudah bisa makan, alhamdulillah sekali. Okay. Karena banyak yang tidak bisa makan. Biasa Nafsu sariawan, makannya juga ya. biasa sariawan, muntah-muntah. Itu efek dari Iya, kemonya. dari kemoterapi. Kalau sejauh ini Kak Dewi yang paling sering itu efek kemonya selain tadi bintik-bintik merah, apalagi? Cuma itu saja sakit badan. Alhamdulillah ya. Iya, sakit badan. Masih bisa dilewatin. Iya, sama ini juga kepala biasa suka ini berdering, nggak tahu apakah ada jantungnya di dalam itu atau bagaimana. Kayak semacam jantung suka. Oke. Jadi sampai saat ini masih terus kontrol dan masih di RBP ya? Iya. Masih stay di RBP. Nah, tapi kan kalau kayak gitu tadi katanya Kak Dewi sudah bisa dianjurkan untuk pulang karena kontrolnya per 3 bulan. Jadi dekat-dekat ini bakal balik ke kampung nih. Iya. Gimana tuh Kak perasaannya akan meninggalkan teman-teman seperjuangan lainnya di RBP? Sebenarnya antara sedih dan bahagia. Sedihnya itu karena mungkin saya sudah lama di RBP, jadi kayak semacam kayaknya saya sudah stay di sini di Makassar, sudah menetap di Makassar. Tapi kayaknya Kak Dewi termasuk pasien yang lama juga ya di RBP dibanding pasien lain. Iya, sudah saya yang paling lama tinggal kayaknya di situ. Oke, jadi gimana nih Kak Dewi kan merasa pasti saya yang paling lama di sini dan saya akan meninggalkan tempat ini, gimana gitu rasanya? Pasti ada perasaan sedih. Sedihnya kenapa? Sedihnya apa ya? Mungkin kalau saya pulang di Kendari kayak ada perbedaan lagi, maksudnya kayak suasana baru lagi. Baru, ya. Pasti itu yang dirindukan. Dengan dirindukannya itu, yang sedihnya itu apa ya? Teman-teman yang lain yang masih berjuang. Bahkan sekarang ada yang di rumah sakit. Ya. Apa sih yang ingin Kak Dewi katakan untuk YKKI atau RBP? Kalau Kak Dewi bisa diberi kesempatan untuk berbicara dengan pimpinan YKKI, atau intinya apa sih yang bisa Kak Dewi mendeskripsikan YKKI dan RBP selama survive melawan kanker ini? Untuk Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia sama Rumah Bahagia Pasien, saya dan suami sangat bersyukur, alhamdulillah selama di Makassar, maksudnya diberi kesempatan untuk tinggal di sana, sangat terbantu sekali Kak. Wah, pokoknya terima kasih banyak pokoknya sebanyak-banyaknya untuk YKKI sama RBP, dan selama tinggal juga di sana, alhamdulillah pengelolanya juga bagus. Kita tidak pernah sebagai pasien selama tinggal di sana kayak tidak ada tekanan atau apa begitu, karena pihak pengelolanya juga tidak mengharuskan, maksudnya banyak dia kasih beban begitu yang tinggal di sana, enggak ada. Pokoknya sesuai dengan namanya Rumah Bahagia Pasien. Pokoknya itu saja, semoga YKKI semakin sukses. Amin. Mudah-mudahan apa yang diharapkan selama ini untuk membangun asrama terwujud. Amin. Dan pokoknya kalau untuk yang di luar sana, kalau mau mendaftar di RBP, mendaftar Miki, tidak akan menyesal tinggal di situ. Oke. Pokoknya tidak ada rasa penyesalan tinggal di situ, nyaman sekali Kak. Karena dari pengelolanya yang bikin nyaman. Iya. Kalau untuk yang tinggal pasien di situ pasti kan, maksudnya adalah pro dan kontra toh. Namanya juga tinggal serumah dengan orang yang berbeda-beda, pasti ada. Orang-orang yang mungkin kondisinya sama, yang ternyata penderita tapi ternyata bingung karena mungkin tidak ada biaya, bingung mau tinggal di mana, tidak usah khawatir. Pokoknya tidak usah khawatir kalau tinggal di situ. Jalannya itu adalah melalui YKKI. Iya, alhamdulillah sekali, sangat terbantu karena berpikir kayak juga kalau di kampung sendiri kan kayak di Kota Kendari, maksudnya kita tidak punya tempat tinggal, belum tentu ada orang yang mau tolong kita. Kalau mau dipikir satu kota. Tapi alhamdulillah selama datang di sini di Makassar sangat terbantu sekali Kak. Aslinya terbantu sekali Kak dengan RBP. Oke, kalau Kak Hairul sendiri ada yang mau ditambahkan mungkin? Yang mendampingi dari awal? Cuma itu saja.
harapan saya mudah-mudahan RBP ini dan YKKI utamanya pada ketua umumnya terima kasih banyak. Kai. Iya memang, ya Allah, maksudnya Ya, Bapak kita ada punya saja. ucapan terima kasih itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena memang sangat dia, maksudnya kadang kita suami suka ini bercanda di kamar, seandainya tidak ada RBP mungkin kita sudah lama pulang karena kita sudah tahu sendiri biaya di kos itu bagaimana. Kedepannya tetap sukses, Wah, amin amin ya Allah. berkembang, dan diberikan kepada yang betul-betul membutuhkan tempat tinggal. Iya. Karena memang aku itu di rumah sakit itu banyak sekali yang membutuhkan untuk tempat tinggal. Cuma bisa dibalas kepada Yang Maha Kuasa. Iya. Semoga ketua Pak Denny Hendra. Amin. dibalas kepada Yang Maha Kuasa, selalu bertambah rezekinya. Amin. Amin ya Allah. Suami kan betul. Memang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata, tapi Tapi dari- memang apa namanya? Bayangkan saja itu kalau kita kos tinggal 1 tahun lebih itu bagaimana biayanya. Dan sementara tinggal di situ saja kita sudah banyak ini kehilangan ini. Jujur saya, karena saya pasien paling lama ini kita. Hmm. Artinya setahun lebih tahu di RBP itu bagaimana. Memang RBP luar biasa. Mungkin yang pada tinggal di situ mungkin palingan yang paling bertahan itu bahkan ada yang menyerah. Iya, banyak yang suka menyerah. Pulang. Kami tak tahu apa alasannya, tapi saya lebih tahu di situ bagaimana. Entah itu dari pelayanannya atau apanya, tahulah. Baik dari ketuanya, ketua umumnya, maupun pengelola Pokoknya, di sana. mereka sangat baik, luar biasa karyawannya di sini. Bahkan dibandingkan para karyawan-karyawan yang di sini, terima kasih banyak. Selama ini telah berikan support. Dukungannya bagaimana istri saya bisa sembuh. Mungkin tanpa kalian Tidak tahu, mungkin kita sudah lama pulang. tidak akan bisa survive. Iya, tidak akan sampai, maksudnya pengobatan sampai terakhir begini. Oh, memang sulit untuk dijelaskan Iya. dengan kata-kata, sobat-sobat YKKI, tapi seperti yang teman-teman saksikan bahwa YKKI hingga hari ini selalu sesuai dengan visinya, selalu sesuai dengan tujuan hadirnya, yakni membantu untuk seluruh penderita atau pasien kanker di luar sana. Jadi untuk semuanya yang mungkin sedang diberikan cobaan, menderita kanker dan merasa kesulitan dalam ranah ekonominya, kalian jangan lupa terus untuk berusaha dan berdoa, dan YKKI selalu terbuka untuk kalian yang benar-benar membutuhkan di luar sana. Dan apa yang sudah diceritakan dan disampaikan hari ini oleh kedua orang inspiratif yang sudah mampir ke positif pada hari ini, itu semoga bisa menjadi edukasi untuk seluruh sobat-sobat YKKI di luar sana yang mungkin jika belum merasakan segera dicegah. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi penting untuk kita tahu seperti apa sih itu kanker, bagaimana cara mencegahnya. Jadi penting untuk kita mengedukasi diri kita dengan cara apa aja sih? Ya sekarang, zaman sekarang sudah gampang, sudah ada social media, sudah ada googling juga boleh. Jadi silahkan untuk dipilah-pilah dan difilter aja nih sumbernya dari mana aja. Salah satu sumber valid adalah melalui akun-akun social media KI Official. Jadi teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram, juga ikuti akun Facebook, dan juga jangan lupa untuk subscribe akun YouTube dari YKKI. Nah, terakhir nih, karena hari ini lumayan gimana ya, campur aduk perasaannya, dan jujur aku sangat
terharu sekali melihat perjuangan dari Kak Dewi dan suaminya. Jadi cerita hari ini tidak hanya menggambarkan tidak hanya menggambarkan bagaimana Kak Dewi melawan penyakit kanker ini, tapi juga menggambarkan tentang bagaimana sih relationship begitu antara keluarga, seberapa penting sih peran pasangan atau dalam hal ini adalah suami untuk selalu mensupport dan mendukung, menguatkan pasangan kita, khususnya di kondisi seperti yang dihadapi oleh Kak Dewi seperti sakit. Apa sih yang ingin Kak Dewi sampaikan untuk Kak Hairil selaku suaminya? Kalau bisa menyampaikan sesuatu, apa yang paling ingin Kak Dewi sampaikan? Mungkin boleh sambil tatap-tatapan gitu biar pengen bilang apa gitu. Ya, sambil dipegang dong tangannya. Terima kasih banyak untuk suamiku karena sebelum ini selama saya sakit itu kadang saya overthinking juga. Jangan sampai suamiku meninggalkan saya di saat posisi saya sakit. Karena mungkin kita istri kan biasa suka ada perasaan suami saya tidak cinta sama saya. Dan alhamdulillahnya selama saya sakit saya bisa rasakan ternyata suamiku benar-benar mencintai saya. Saya sangat merasakan itu karena beda sekali itu waktu masih di rumah, waktu sebelum sakit dengan selama saya sakit. Saya sudah bisa lihat sifatnya dia bagaimana, ternyata dia orangnya penyayang. Itu yang paling, kata-kata yang paling saya itu cuma satu, ternyata suamiku mencintai sekali saya, ternyata suamiku mencintai saya, itu saja. Karena selama ini saya sering berpikir, suami saya kan tipe orangnya cuek. Jadi saya biasa merasa saya tidak dicintai ini. Ternyata suamiku sangat support. Waktu saya sakit ternyata dia sangat mendukung. Buka kartu ini, tapi untuk suami-suami di luar sana, ini kalau istrinya sakit tolong didampingi, karena harapan yang paling satu-satunya kita itu istri yang kita harapkan itu dukungan dari suami. Sangat berpengaruh karena untuk saya pribadi hidup saya itu suami saya. Kayak maksudnya saya tidak bisa tanpa dia, itu saja. Nah, kalau dari Kak Hairil sendiri, apa sih yang membuat Kak Hairil, kalau dari tadi kita cerita-cerita ini bincang-bincang, aku tuh melihat sosok Kak Hairil ini sebenarnya tenang-tenang begini, dia punya banyak beban. Apa yang bisa membuat Kak Hairil bisa mengatur itu gitu loh, kayak setenang itu menghadapi kondisi ini? Karena aku yakin banget nih, meskipun yang sakit istrinya, ini jiwanya Kak Hairil juga sebenarnya sakit gitu. Tapi karena mau tidak mau kondisinya mengharuskan Kak Hairil harus lebih kuat lagi gitu. Sekuat-kuatnya istrinya menahan sakit, pasti bebannya harus lebih kuat lagi. Nah, apa yang membuat Kak Hairil itu sekuat ini gitu loh? Sampai sekarang. Ini yang bikin saya semangat sampai bertahan sampai hari ini. Berpikir optimis. Artinya saya yakin pada Yang Maha Kuasa bahwa istri saya tanpa, insya Allah dari Yang Maha Kuasa pasti sehat. Amin. Dan setia kita. Iya. Masya Allah. Tuh pasti sobat-sobatnya kakak di luar sana pada cemburu nih. Lihat. Saya berpikirnya begitu karena saya kan sudah tidak bisa kasih dia anak, mungkin karena karena penyakit saya itu. Kadang saya berpikir, kadang saya suka kasih tahu kalau memang kakak mau menikah lagi enggak apa-apa. Sempat gitu ya? Sempat, saya sering kasih tahu bilang kalau kakak mau menikah yang penting karena ingin punya anak silakan. Terus kalau gitu Kak Hairil responnya kayak gimana? Dia bilang, sembarangnya bicara. Udah jalani saja. Maksudnya rumah tangga itu tidak harus punya anak, berbahagia. Terakhir nih ya Kak, ini aku penasaran juga, kayak apa sih yang membuat Kak Hairil bisa sesabar itu, atau gimana ya pertanyaannya? Kayak apa sih yang kakak lihat dari Kak Dewi sampai sekarang ini, sampai cintanya sebegitu luar biasanya gitu loh. Nggak tahu dia apakah palsu atau bagaimana. Siapa tahu bisa menginspirasi kan untuk sobat-sobatnya kakak di luar sana. Cuma satu alasan. Selama saya menikah sama dia,
saling mensupport. Oke, saling support. Jadi entah itu ibarat kayak apa ya, api dengan air. Ya. Pada saat dia marah, saya bisa meredam. Pada saat saya marah, dia bisa jadi Wow, luar biasa sekali. Jadi adalah saling support, sobat YKK. Ingat ya, catat ya. Jadi masalah percintaan itu kita tidak hanya berbicara tentang fisik, tentang ekonomi, tapi siapa yang paling bisa bertahan, paling bisa menerima, menurunkan ego, dan tentunya saling support. Jadi terima kasih sekali Kak Dewi dan juga Kak Hairil, luar biasa sekali. Saya yakin sobat-sobat YKK di sana sangat-sangat terinspirasi oleh kisah perjuangannya Kak Dewi dan juga Kak Hairil sejauh ini, dan tentunya setelah banyak mengedukasi juga, semoga yang kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh orang yang menonton dan menyaksikan ini, dan penderita-penderita kanker juga bisa lebih kuat lagi, lebih survive lagi, keluarga, kerabat terdekat dari penderita kanker di sana semoga juga bisa selalu memberikan support sebagaimana Kak Hairil memberikan support dan dukungan yang luar biasa untuk istrinya. Dan tentunya semoga YKKI juga selalu bisa memberikan yang terbaik untuk seluruh pasien sesuai dengan tujuan hadirnya, dan semoga upaya untuk pembangunan asrama juga bisa segera terrealisasikan. Ya Allah. So, sobat YKKI, gimana? Seru sekali kan hari ini? Saya juga merasa sangat seru sekali untuk perbincangan hari ini. Semoga kita bisa kedatangan narasumber menarik lagi selanjutnya, dan pastinya positif akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang akan memberikan informasi menarik dan kisah-kisah inspiratif lainnya. So, saya Uci selaku moderator atau host di podcast positif kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa di season positif selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Kak.